Pemirsa, Purnawirawan TNI Polri menyatakan dukungan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Para purnawirawan pun secara tegas menyatakan akan mendukung penuh program-program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Presiden Prabowo Subianto bertemu para purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri dalam gelaran acara Halal Bihalal. Presiden Prabowo dalam sambutannya mengingatkan pentingnya membangun bangsa meski sudah menjadi purnawirawan. Presiden mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat perjuangan demi memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara sesuai kapasitas masing-masing. Selamat sore, selamat datang. Begitu pensiun, begitu kita keluar dari tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior-senior TNI ada yang terjun ke politik. Kita kenapa? Karena kita ingin berbakti. Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Meminta mandat dari rakyat. Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum, karena ada krisis. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD, Maijen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak menyampaikan sikap dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya demi kepentingan bangsa dan negara. Bahwa kami Purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program kebijakan dan langkah-langkah yang baik Bapak Presiden janjikan demi masa depan Indonesia. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Purnawirawan TNI Polri juga menyatakan sikap di hadapan Presiden Prabowo untuk menjaga soliditas, mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita, serta mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan peran purnawirawan dalam membangun bangsa dan negara. Semangat dukungan pun disampaikan langsung para purnawirawan kepada Presiden Prabowo, meski sebelumnya sempat muncul isu adanya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas apa langkah nyata para purnawirawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto? Untuk membahasnya sudah bergabung saat ini bersama kami ada Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional yang kemarin juga hadir langsung di Halal Bihalal, yang tahu persis suasana kebatinan, atmosfernya seperti apa. Jenderal Dudung, ada satu kalimat dari Ketua Umum PPAD, percayalah Bapak tidak sendiri. Itu seperti apa maknanya, Pak Dudung? Ya, terima kasih Mas Andra, bahwa kemarin Bapak Presiden memberikan arahan kepada PPAD dan dihadiri juga perwakilan dari PPAU, PPAL maupun dari Polri. Menurut saya arahannya sangat jelas, singkat, dan padat. Kami pun kagum sekali penyampaian Bapak Presiden.
karena di situ sudah jelas disampaikan tentang bagaimana nasionalisme, patriotisme, dan idealisme untuk membangun bangsa ini. Artinya dengan polemik kemarin yang terjadi, yang mengatasnamakan purnawirawan, ya, menyampaikan beberapa hal, ada 8 poin itu. Tentunya dari PPAD, PPAL maupun PPAU, bahkan dari PPABRI pun sudah menyampaikan sikapnya untuk mendukung program dan kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artinya secara konstitusional kita harus dan wajib mengakui, dan penyampaian kemarin dari Ketua PLT, Ketua PPAD, artinya dengan polemik yang terjadi kemarin, itu tidak serta-merta mengatasnamakan purnawirawan. Karena wadah purnawirawan itu sudah jelas. Kalau 3 angkatan itu dan kepolisian itu ada di PPABRI, kemudian Angkatan Darat PPAD, Angkatan Laut PPAL, dan Udara PPAU. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, artinya bahwa PPAD menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak sendirian. Ya, para purnawirawan TNI Angkatan Darat tetap akan mendukung dan akan mensukseskan terus dan akan tampil dalam garda terdepan kalau misalnya ada hal-hal yang mengusik atau mengganggu situasi negara ini. Bahwa para purnawirawan TNI Angkatan Darat pengabdian itu tidak pernah luntur, sesuai dengan Sumpah Prajurit yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah semboyan dari para purnawirawan baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, terutama Angkatan Darat, selalu menyampaikan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara tidak pernah akan berakhir sampai tembakan salvo tidak terdengar. Artinya setelah meninggal baru sudah berhenti. Demikian. Poin di situ, Jenderal Dudung, yang kami ingin tahu. Dukungan konkret untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bentuknya seperti apa dari para jenderal yang sudah tidak aktif lagi ini? Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPAD, tidak serta-merta kegiatan-kegiatan internal, tetapi yang langsung mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh PPAD dalam rangka membantu dan menyukseskan ketahanan pangan. Bahkan PPAD sampai berkiprah ke Papua, membantu kegiatan-kegiatan sosial seperti pengobatan massal, sunatan massal, operasi katarak, dan sebagainya. Ini kiprah-kiprah yang dilakukan termasuk hal-hal lain. Dan terus terang, ya kami purnawirawan Angkatan Darat yang merasa bangga bahwa Presiden dari Angkatan Darat, dan ini harusnya yang kita betul-betul kita jaga beliau ini, dan jangan sampai ada yang mencoba mengganggu dengan hal-hal yang tidak konstitusional. Demikian. Kalau sejauh ini pantauan dari PPAD sendiri, selain pro dengan kebijakan pemerintah tentunya, tapi bagaimana merangkul teman-teman purnawirawan yang memiliki sudut pandang berbeda dengan pemerintah, yang konteksnya mengkritik, memberikan narasi cukup pedas ke pemerintah, Pak Dudung? Nah, ini ya memang ada sebagian, tidak semuanya ya. Sebagian kecil menurut saya ada purnawirawan yang mungkin karena kemarin pada saat pemilu berseberangan, berbeda, bukan satu golongan atau satu kelompok, atau mungkin punya masalah-masalah pribadi yang sejak dulu, misalnya sebelum pemerintahan Pak Prabowo dan sebagainya. Namun kan situasi seperti ini kalau misalnya memberikan suatu pernyataan, ini kelihatannya jadi nyaring bunyinya. Padahal bisa jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu, tidak mengatasnamakan kepentingan purnawirawan itu sendiri. Saya punya keyakinan kemarin kita ketemu
dengan para purnawirawan, mereka senior-senior, satu angkatan, itu masih solid ya untuk mendukung Pak Prabowo. Ini luar biasa. Karena suara yang cukup nyaring tersebut bukan hanya mereka yang mungkin dulunya aktif punya nama, tapi mendapatkan sokongan dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia juga, Pak Dudung. Ya, memang betul di situ ada tanda tangannya Pak Tri. Oke. Saya justru malah secara pribadi berpikiran Pak Tri itu memang saya tahu nasionalismenya, idealismenya, patriotismenya yang disampaikan Pak Prabowo juga, rasa cinta tanah airnya, rasa ingin berbakti, ingin menyelamatkan bangsa ini luar biasa. Dan beliau sudah melewati tahapan-tahapan karir militer maupun sampai wapres. Namun di usia yang sudah lanjut ini, saya justru malah berpikir apakah iya Pak Tri ini sampai sedemikian perhatian sekali terhadap hal-hal masalah bangsa dan negara yang tentunya dari 8 aspek itu sebetulnya dari 8 aspek itu yang disampaikan para purnawirawan itu kan yang mengemuka dan akhirnya menjadi viral itu kan yang ke-8. Oke. Saya justru malah tidak punya keyakinan bahwa Pak Tri itu tahu persis tentang itu ya, karena saya juga banyak sekali berinteraksi dengan beliau. Saya khawatir justru penyampaiannya tidak komplit atau tidak jelas. Kemudian Pak Tri mungkin tanda tangan begitu saja, dan atau teknik penyampaiannya yang kemudian seakan-akan tidak pasti. Dan saya berharap bahwa mari kita para purnawirawan ini bahwa kita paham tentang idealisme, patriotisme, nasionalisme, dan tentunya ini harus masuk di dalam kerangka konstitusional. Baik. Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini kan sudah terpilih dalam pemilu tahun 2024 kemarin, dipilih langsung oleh rakyat. Mari kita dukung bersama. Ya, saya khawatir jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan melalui sebagian para purnawirawan, karena para purnawirawan itu sudah pasti terkenal bahwa idealismenya, patriotismenya, nasionalismenya ini sangat tinggi. Nah, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan. Mari beliau Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan belum setahun. Oke. Mari kita dukung program-program beliau yang luar biasa menurut saya, sehingga tidak terpengaruh dengan isu-isu maupun hal-hal yang mencoba untuk memperkeruh suasana ini. Pak Dudung yang juga punya posisi strategis bukan hanya di PPAD, tapi juga di Istana. Kami ingin tahu lebih jelas agar para purnawirawan yang lain juga mereka bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Jenderal Dudung, bahwa sesungguhnya dari dalam itu ya 6 bulan terakhir ini kerja dari Presiden Prabowo Subianto nyata dirasakan betul untuk rakyat. Jenderal Dudung, kami butuh penegasan di bagian itu, Jenderal Dudung, yang tahu persis Ya, sebagai betul. orang dalam. Jadi memang ya saya sebagai penasehat Presiden bidang pertahanan nasional pun merasakan betul bahwa arahan-arahan bahkan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden itu yang menyentuh langsung masyarakat. Dan saya pun ikut mengecek secara langsung ke daerah-daerah bagaimana dampaknya makan bergizi, termasuk bagaimana dampaknya masalah kebijakan-kebijakan yang lainnya. Dan ini menurut saya sangat menggembirakan. Bagi saya punya presiden seperti Pak Prabowo ini, wah menurut saya luar biasa lah ya. Dan kita sangat bangga baik kegiatan, baik program di pemerintah, baik dalam maupun luar negeri. Kita lihat beberapa event-event tertentu di luar negeri, beliau punya gagasan untuk mempersatukan beberapa negara-negara, dan kemudian sangat perhatian juga kepada negara-negara yang sedang konflik. Bahkan juga di dalam negeri kita lihat beliau sangat perhatian kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya para purnawirawan
inilah kebanggaan kita mempunyai seorang presiden dari mantan TNI, dan ini mari kita dukung bersama. Semoga berhasil, beliau tetap sehat, kuat, dan kalau toh ini berhasil merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa kita dan khususnya bagi kita para purnawirawan. Demikian. Pesan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman agar tidak ada lagi pecah belah, semuanya harus solid demi kemajuan bangsa. Silakan Bapak Dudung. Baik, saya berpesan kepada para purnawirawan, kemarin jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa bangsa kita ini didirikan tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi dengan cucuran darah dan air mata dan korban jiwa yang begitu banyak. Oleh karenanya, para pemuda-pemuda yang dulu memproklamirkan kemerdekaan ini tentunya begitu banyak nyawa yang menjadi korban, dan mari kita mengisi kemerdekaan ini. Tetapi banyak juga rongrongan-rongrongan seperti G13 PKI, DITII, dan sebagainya. Ini adalah campur tangan asing yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya, pondasinya menurut saya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita pegang secara utuh, dan sehingga nantinya kalau kita kompak, kita bersatu, mari kita akan membangun menuju Indonesia maju. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi isu-isu bahkan hal-hal yang mengganggu situasi yang akhirnya justru konsentrasi Bapak Presiden akhirnya terganggu dalam rangka menyelenggarakan program-program pemerintah menuju Indonesia Emas. Demikian. Terima kasih banyak Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, sudah bergabung di Kabar Petang.